Kita sebagai seorang Muslim ya harus melihat keadaan yang terjadi dengan kacamata Islam, dengan kacamata tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dahulu sudah memberikan kabar kepada kita bahwa nantinya akan ada pemimpin-pemimpin yang memikirkan diri mereka sendiri. Akan ada pemimpin-pemimpin yang zalim. Akan ada pemimpin-pemimpin yang tidak menerapkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak menerapkan petunjuknya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah menjelaskan kepada kita bagaimana menyikapi pemimpin yang demikian. Intinya kita harus bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian. Intinya kita harus bersabar. Kita di dunia hanya sebentar. Ya, apabila mereka ingin melakukan ya kezaliman-kezaliman dan kita bisa menghalanginya, maka kita halangi, kita berusaha untuk menghalangi dengan cara yang arif, dengan cara yang bijaksana. Kalau kita punya ya kapasitas untuk menasihati mereka dengan cara yang baik, maka nasihatilah mereka dengan nasihat yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tetap muliakan mereka sebagai pemimpin kita. Kita tetap muliakan mereka sebagai pemimpin kita. Adapun kezaliman-kezaliman mereka, maka itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus yakin ya bahwa jatah rezeki kita tidak akan ada yang bisa mempengaruhinya. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jatah rezeki kepada kita. Tidak perlu kita khawatir, risau bahwa dengan RUU tersebut apabila memang ternyata nantinya disahkan dan diterapkan, RUU tersebut tidak akan mempengaruhi rezeki kita sama sekali. Rezeki kita akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya ulangi, kalau kita punya kapasitas untuk menasihati pemimpin secara sembunyi-sembunyi, maka itu yang harus kita lakukan. Itu yang wajib kita lakukan. Itulah amar ma'ruf nahi munkar yang diwajibkan kepada orang yang mampu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka dia harus mengubahnya dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani. Apabila dia tidak mampu, maka dia harus menghilangkan kemungkaran tersebut dengan lisannya. Tidak mampu dengan tangannya, maka yang diwajibkan kepada dia adalah mengingkari kemungkaran dengan lisannya. Apabila dengan lisannya tidak mampu, fa illam yastati' fa biqalbihi. Maka berusahalah untuk mengingkari kemungkaran tersebut dengan hati. Wadzalika adhaful iman. Itulah iman yang paling lemah. Kalau kita melihat kemungkaran yang dilakukan oleh pemerintah, kita bisa ingkari dengan tangan, maka kita lakukan. Kita tidak bisa ingkari dengan tangan, ingkari dengan lisan, tapi bukan dengan cara yang menjelek-jelekannya di pinggir-pinggir jalan. Ya, Islam sudah memberikan aturan, berikan nasihat yang caranya baik, caranya arif, ya, dengan memberikan surat kepada pemerintah atau dengan bertemu dengan pemerintah apabila itu dimungkinkan. Kalau ada yang mengatakan, Ustadz, kita orang-orang jelata, kita orang-orang biasa, tidak bisa memberikan nasihat dengan cara yang seperti itu. Kalau tidak bisa, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Pujilah Allah Subhanahu wa taala. Karena kewajiban kita untuk menasihatinya menjadi gugur. Kita tidak punya kapasitas untuk itu. Jangan memaksakan diri yang nantinya akan menjadikan musibah semakin besar. Lihatlah korban-korban ya yang jatuh karena tindakan-tindakan yang anarkis. Apa itu bukan kerugian? Satu nyawa, ya, ini sangat berharga di dalam Islam. Satu nyawa
itu sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus menumpahkan darah saudara-saudara kita sendiri? Teman-teman kita sendiri. Tidak usah kita memaksakan diri seperti itu. Apakah dengan misalnya ya, kalau misalnya RUU tersebut diterapkan, apakah dunia akan kiamat? Kita tidak bisa makan. Bukankah nantinya RUU tersebut bisa juga dihapuskan dengan adanya pemimpin yang datang selanjutnya? Kenapa kita harus memaksakan diri dengan cara-cara yang tidak syar'i? Bahkan dengan cara-cara yang bisa mendatangkan bahaya yang lebih besar. Tidak kasihankah kita kepada orang-orang yang menjadi korban, yang sampai meninggal? Ya, nyawa. Nyawa bukan sesuatu yang sederhana, bukan sesuatu yang sepele. Kita harus hargai nyawa seseorang. Di dalam Islam, nyawa sangat berharga. Ya, maka jangan sampai kita menjadi sebab terbunuhnya saudara-saudara kita sendiri. Kalau kita sudah berusaha dengan usaha yang syar'i, namun ternyata tidak berhasil, maka sudah serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman ya yang dilakukan oleh mereka, itu tanggung jawab mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan selama di dunia. Kita juga orang-orang yang harus bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Kalau misalnya ya yang kita bisa hanya mengingkari dengan hati, maka lakukan itu. Bahwa ini sebuah kezaliman. Tapi ya jangan sampai kita melanggar batas-batasan syariat ya. Wallahu taala a'lam. Sebagai ahlu sunnah wal jamaah, maka kita tetap harus mengindahkan aturan-aturan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam bersikap dengan para pemimpin kita.